Di sebuah sudut jalan kecil di Banyuwangi, berdiri sebuah toko kain sederhana milik Sastro. Bangunan itu tampak kusam dengan cat dinding yang sudah mulai mengelupas. Di kaca depan, kain-kain yang dulunya berwarna cerah kini terlihat pudar, nyaris tak menarik perhatian. Papan nama bertuliskan, "Toko Kain Sumber Rejeki," tergantung miring. Sebagian hurufnya sudah memudar karena hujan dan panas yang terus menerpa. Beberapa tahun lalu, toko itu pernah ramai. Ibu-ibu kampung datang membeli kain untuk dibuat baju lebaran, seragam anak sekolah, atau sekadar gorden rumah. Namun, waktu telah banyak berubah. Kini, orang-orang lebih memilih berbelanja di pasar modern yang baru dibuka di pusat kota. Harga lebih murah, pilihan lebih banyak. Toko Sastro kian hari kian sepi, hanya sesekali ada 1-2 pembeli datang, itu pun lebih sering hanya bertanya harga lalu pergi tanpa membeli. Sastro duduk di kursi kayu dekat meja kasir, menatap kosong ke arah jalan. Napasnya berat, kepalanya dipenuhi kecemasan. Uang tabungan semakin menipis, hutang di koperasi menumpuk, sementara biaya sekolah anaknya terus berjalan. Kalau begini terus, habislah kita, gumamnya pelan sambil mengusap wajah yang mulai dipenuhi keriput. Di dapur belakang toko, Sri, istrinya, menyiapkan teh hangat. Wanita itu berusaha tegar meski wajahnya memendam lelah. Ia membawa teh ke meja suaminya dan duduk di kursi seberang. "Mas, sabar. Rezeki itu pasti ada jalan," ucapnya dengan nada menenangkan. Sastro menatap istrinya dengan mata merah. "Sabar. Sabar, sampai kapan, Sri? Sudah berbulan-bulan toko ini sepi. Aku malu sama tetangga. Mereka pasti menganggap aku gagal." Tangannya mengepal, menahan amarah bercampur putus asa. Sri terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Mas, mungkin kita bisa coba usaha lain. Jualan makanan? Atau pindah dagang di pasar?" Sastro menggeleng keras. "Iya, aku sudah menghabiskan hidupku di sini. Toko kain ini warisan dari bapakku. Aku tidak akan biarkan usaha ini mati begitu saja." Suaranya meninggi, membuat Sri menunduk, takut memperkeruh suasana. Di luar, lewatlah Bagus, tetangga yang rumahnya persis di seberang toko. Ia berhenti sejenak, melirik toko sepi itu dengan tatapan prihatin. Dalam hati, ia merasa kasihan pada keluarga Sastro. Ia tahu betul bagaimana dulu toko itu begitu ramai, dan kini hanya tinggal bayang-bayang kejayaan masa lalu. Bagus ingin menyapa, tapi ia urungkan niatnya, memilih berjalan pulang dengan pikiran sendiri. Hari demi hari berlalu, keadaan tak kunjung membaik. Sastro semakin murung, semakin sering duduk sendirian hingga larut malam di dalam toko yang sepi. Sesekali ia mendengar bisik-bisik tetangga ketika lewat di depan warung kopi. Kasihan Sastro, tokonya sepi sekali. Ada juga yang menyindir, kalau mau cepat kaya, kenapa nggak coba saja ke Mbah Suro? Nama itu terus menghantui telinganya. Mbah Suro, seorang lelaki tua yang tinggal di ujung desa, dekat dengan area kebun bambu yang jarang dikunjungi orang. Konon, ia bukan orang sembarangan. Banyak cerita beredar tentang dirinya, sebagian menyebut ia dukun sakti yang bisa mendatangkan rezeki, sebagian lagi berbisik bahwa ia memberi pesugihan dengan syarat-syarat mengerikan. Awalnya, Sastro menepis pikiran itu. Ia orang Jawa yang masih percaya pada doa dan kerja keras. Namun, semakin keras ia berusaha, semakin keras pula kehidupan menekan. Malam-malam panjangnya selalu diisi dengan kecemasan, bayangan masa depan yang suram, dan wajah anak-anaknya yang butuh biaya sekolah. Suatu malam, setelah menghitung buku kas yang nyaris kosong, Sastro menghela napas panjang. Sri duduk di sampingnya, wajahnya ikut murung. "Mas, jangan terlalu dipikirkan. Kita masih bisa makan, masih sehat. Itu sudah rezeki besar," kata Sri pelan. Namun, di dalam hati Sastro, kata-kata itu tak mampu menenangkan. Justru bisikan lain yang lebih kuat bergema di telinganya.
Mbah Suro bisa menolongmu, kalau berani, kau akan kaya raya. Malam itu, Sastro gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Sri yang hendak tidur memperhatikan suaminya dengan cemas. "Mas, kenapa nggak tidur? Besok kan masih harus buka toko?" tanya Sri. Sastro terdiam, lalu menjawab singkat, "Aku hanya kepikiran saja." Ia tidak berani bercerita tentang suara-suara tetangga yang menggoda pikirannya. Dari kejauhan, terdengar lolongan anjing bersahutan, menambah suasana mencekam malam itu. Angin berhembus membawa aroma tanah basah, dan entah mengapa, bulu kuduk Sastro merinding. Ia duduk di ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Bisikan itu lagi-lagi terdengar di kepalanya, seakan ada yang memanggil. Sri akhirnya tertidur dengan wajah lelah, namun Sastro masih terjaga. Di dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, apakah benar Mbah Suro bisa memberi jalan keluar? Atau hanya cerita kosong belaka? Kegalauan itu membuat malam semakin panjang. Toko kain yang sepi kini bukan hanya membuatnya resah secara ekonomi, tapi juga membuka celah pada hatinya untuk mempertimbangkan sesuatu yang gelap. Jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, sejak malam itu, hidupnya perlahan bergeser menuju arah yang tidak akan pernah sama lagi. Malam itu langit Banyuwangi tampak pekat. Awan menutup bulan, membuat desa terasa lebih gelap dari biasanya. Sastro berjalan pelan melewati jalan setapak yang menuju hutan kecil di pinggir desa. Di tangannya hanya ada senter tua yang cahaya kuningnya berkelip-kelip, seakan hampir padam. Ia tidak memberitahu Sri kemana ia pergi. Istrinya hanya melihat Sastro keluar dengan wajah muram setelah menutup toko lebih cepat dari biasanya. Sri mencoba bertanya, tapi Sastro hanya menjawab singkat, "Ada urusan." Kakinya gemetar saat melangkah. Sepanjang jalan, ia mendengar suara jangkrik bersahutan, kadang diselingi lolongan anjing dari kejauhan. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tak ada yang mengikutinya. Namun, perasaan was-was tetap menggelayuti dadanya. Hutan bambu itu terkenal angker. Warga desa jarang sekali berani masuk ke dalamnya saat malam. Mereka percaya ada banyak penunggu gaib di sana. Tapi, bagi Sastro, rasa takut itu kalah besar dibanding rasa putus asa yang ia pikul. Setelah hampir setengah jam berjalan, ia tiba di depan sebuah gubuk tua yang terbuat dari anyaman bambu. Dindingnya reot, atap rumbia bocor di sana-sini. Di depan pintu tergantung janur kering dan beberapa botol berisi cairan keruh. Udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Sastro menelan ludah. Tangannya terangkat, ragu-ragu mengetuk pintu. Sebelum sempat melakukannya, pintu gubuk berderit terbuka sendiri, dan dari dalam muncul sosok lelaki tua berambut putih panjang. Matanya cekung tapi berkilat tajam. "Itulah Mbah Suro. Sudah kuduga kau akan datang, Sastro." Suara Mbah Suro serak, namun mengandung wibawa aneh yang membuat bulu kuduk Sastro berdiri. Sastro terperanjat. "Mbah, bagaimana bisa Mbah tahu saya mau datang?" Mbah Suro tersenyum tipis. "Semua orang yang hatinya gelisah pasti akhirnya akan menapakkan kaki ke tempat ini. Kau bukan yang pertama." Ia melangkah mundur, memberi isyarat agar Sastro masuk. Di dalam gubuk, suasananya lebih menyeramkan. Bau dupa bercampur aroma anyir memenuhi ruangan. Di sudut ruangan, ada meja kecil dengan sesajen, bunga melati, kemenyan, dan kepala ayam hitam yang masih segar. Dindingnya penuh dengan rajah-rajah kuno yang dilukis dengan arang. Sastro duduk dengan tangan gemetar, menunduk tak berani menatap Mbah Suro. "Ceritakan, Sastro, apa yang membuatmu datang malam-malam ke tempat angker ini?" tanya Mbah Suro sambil menyalakan dupa. Sastro menarik napas dalam. "Toko kain saya, Mbah, sepi, hampir bangkrut. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Anak-anak butuh biaya sekolah, utang menumpuk. Saya
Saya butuh jalan keluar. Mbah Suro menatapnya lama, seolah membaca isi hatinya. Kau ingin kaya? Kau ingin toko kainmu ramai pembeli? Itu semua bisa kutolong. Tapi, suaranya merendah, seperti berbisik ke telinga Sastro. Ada harga yang harus kau bayar. Sastro meneguk ludah. Harga? Apa maksud Mbah? Mbah Suro tertawa kecil, suara tawanya parau dan membuat bulu kuduk merinding. Pesugihan bukan untuk orang penakut. Jika kau ingin harta mengalir deras, ada tumbal yang harus diberikan. Sastro mengernyit. Tumbal? Maksudnya uang, sesajen, atau hewan kurban? Mbah. Mbah Suro menggeleng pelan. Matanya menatap lurus, dingin, menembus hati Sastro. Bukan. Tumbalnya nyawa manusia. Orang-orang terdekatmu, tetanggamu, atau siapa saja yang masih hidup di sekitarmu. Darah mereka adalah jalan bagi rezekimu. Dada Sastro berdegup kencang. Kata-kata itu menghantam telinganya seperti palu. Manusia? Mbah? Itu dosa besar. Suaranya bergetar. Mbah Suro mendekat, suaranya semakin lirih namun menusuk. Kau pikir kekayaan bisa datang hanya dengan berdoa? Sudah berapa lama kau berdoa? Sastro, apa Tuhanmu memberimu jalan keluar? Toko kainmu tetap sepi, utangmu semakin menjerat. Hanya aku yang bisa membalikkan nasibmu. Sastro menunduk, kepalanya berat. Di satu sisi, nuraninya menjerit, menolak ide gila itu. Tapi di sisi lain, bayangan tumpukan uang, toko yang kembali ramai, dan anak-anaknya yang bisa sekolah tanpa khawatir, semua itu tampak begitu nyata di pelupuk mata. Bagaimana caranya, Mbah? Suaranya hampir tak terdengar, tapi cukup jelas bagi Mbah Suro. Senyum tipis muncul di bibir dukun tua itu. Kau hanya perlu melakukan apa yang kuperintahkan. Pilih satu korban pertama. Orang yang dekat denganmu lebih baik. Karena ikatan darah atau kedekatan akan memperkuat ikatan pesugihan. Setelah itu, rezekimu akan mengalir. Tapi ingat, tumbal harus terus diberikan secara berkala. Jika tidak, maka kau sendiri yang akan ditelan. Sastro menutup wajah dengan kedua tangannya. Bayangan wajah para tetangganya muncul satu persatu dalam benaknya. Bagus, tetangga yang selalu ramah. Ibu-ibu yang sering lewat depan toko. Semua tampak begitu dekat. Dan kini, ia dihadapkan pada pilihan. Membiarkan dirinya tenggelam dalam kemiskinan, atau mengorbankan orang lain demi hidupnya sendiri. Mbah Suro bangkit, mengambil sebuah kendi tanah liat dari sudut ruangan. Ia menuangkan cairan hitam ke dalam mangkuk kecil, lalu meletakkannya di depan Sastro. Minum ini. Setelah itu, ikatanmu dengan pesugihan akan dimulai. Sastro menatap cairan itu dengan mata bergetar. Bau anyirnya menusuk hidung, membuat perutnya mual. Tangannya terangkat, ragu, gemetar. Mbah Suro menatapnya tajam. Pilih sekarang, Sastro. Jalan ini tidak bisa setengah hati. Jika kau mundur, maka nasibmu tetap sama, bangkrut, terlilit utang, keluargamu menderita. Tapi jika kau maju, kau akan kaya raya. Kau hanya perlu membayar dengan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar uang. Sastro menggenggam mangkuk itu. Hatinya berperang hebat, antara nurani dan ambisi. Malam itu, di bawah cahaya redup dupa dan tatapan tajam Mbah Suro, langkah gelap pertama Sastro menuju dunia pesugihan dimulai. Malam kembali menutup desa itu dengan sunyi yang menekan. Angin dari arah hutan berhembus membawa bau kemenyan yang menusuk, seolah memberi pertanda ada sesuatu yang sedang berlangsung jauh dari pandangan warga. Sastro berjalan tergesa melewati jalan setapak, wajahnya pucat, matanya kosong. Di tangannya, ia menggenggam kain hitam pemberian Mbah Suro. Malam ini, ia harus melakukan ritual pertamanya. Gubuk reot di hutan kembali menyambutnya. Dari dalam, cahaya api obor berkelip samar. Mbah Suro sudah menunggu,
duduk bersila di atas tikar pandan dengan lingkaran rajah merah di sekelilingnya. Di depannya, terletak sesajen kelapa muda, bunga 7 rupa, seekor ayam hitam dengan leher terikat, dan sebuah mangkuk berisi darah segar. "Duduk, Sastro," perintah Mbah Suro dengan suara berat. Sastro menurut, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini, tapi ia tahu satu hal, dirinya sudah terlanjur masuk terlalu jauh. Mbah Suro menyalakan kemenyan, asapnya mengepul memenuhi ruangan. Bau menyengat bercampur dengan aroma amis darah membuat dada Sastro sesak. "Ini malam penentuan," kata Mbah Suro perlahan, matanya tak lepas menatap wajah Sastro. "Kau ingin kaya? Kau ingin toko kainmu ramai? Maka kau harus memberikan tumbal pertama. Kau sudah tahu syaratnya." Sastro menelan ludah. "Siapa? Siapa yang harus saya pilih, Mbah?" Mbah Suro tersenyum samar. "Itu terserah padamu. Tapi ingat, semakin dekat hubunganmu dengan korban, semakin besar kekuatan yang akan kau dapatkan." Ia menggeser sebuah kendi tanah liat ke arah Sastro. "Sebutkan nama korbanmu di hadapan api ini, lalu teteskan darahmu sendiri ke dalam kendi. Setelah itu, pesugihan akan terikat." Sastro menatap kendi itu dengan wajah pucat. Nama-nama bergema di kepalanya. Wajah-wajah tetangga berkelebatan, Bagus yang sering membantunya, ibu warung yang ramah, atau bahkan keluarganya sendiri. Hatinya menolak, tapi suara ambisi berbisik keras di telinganya. Tangannya gemetar saat ia mengambil pisau kecil dari sesajen, menggores jari telunjuknya hingga darah menetes ke dalam kendi. Saya memilih." Suaranya tercekat, hampir tak sanggup keluar. Namun, akhirnya ia berbisik, "Surip, tetangga sebelah toko." Fajar baru saja merekah di langit Banyuwangi. Embun masih menempel di dedaunan ketika kabar mengejutkan menyebar cepat di kampung itu. Surip, tetangga yang tinggal di sebelah toko Sastro, ditemukan meninggal secara misterius di kamarnya. Orang-orang berkerumun di depan rumah Surip. Suara lirih tangisan keluarganya bercampur dengan bisik-bisik warga. Tidak ada tanda sakit sebelumnya, Surip bahkan terlihat sehat dan bugar kemarin sore. Namun pagi ini, ia tergeletak kaku dengan wajah pucat, matanya terbuka melotot seperti ketakutan. Katanya semalam masih duduk di teras sambil ngopi. Bisik seorang ibu. "Ya, makanya aneh. Kok tiba-tiba meninggal begitu saja?" Sahut yang lain. "Apa jangan-jangan ada guna-guna?" Tambah seorang bapak sambil melirik ke arah hutan yang angker. Di antara kerumunan itu, Bagus berdiri mematung. Ia menatap jenazah Surip yang baru saja dibawa keluar, tubuhnya ditutupi kain putih. Hatinya bergemuruh. Ada sesuatu yang tidak wajar. Bagus mengingat, malam sebelumnya ia melihat Sastro pulang larut malam dari arah hutan. Saat itu ia tidak berpikir apa-apa, tapi kini kejadian itu terasa janggal. Sementara itu, di toko kain yang biasanya sepi, sesuatu yang aneh terjadi. Sejak hari itu, pembeli berdatangan tanpa henti. Seolah-olah ada magnet yang menarik orang masuk. Para ibu rumah tangga yang sebelumnya lebih suka belanja ke pasar kini berbondong-bondong mampir ke toko Sastro. Mereka membeli kain dalam jumlah banyak, bahkan tanpa menawar. Sri, istri Sastro, terheran-heran melihat toko yang tiba-tiba ramai. "Mas, kok bisa ya? Padahal kemarin-kemarin kita selalu sepi," ucapnya sambil melayani pembeli. Sastro hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu ini adalah hasil dari kesepakatan gelap dengan Mbah Suro. Ia berusaha menutupi rasa bersalahnya dengan berpura-pura sibuk melayani. Tapi setiap kali suara tangisan dari rumah Surip terdengar, wajahnya sedikit menegang. Malam itu, setelah toko ditutup, Sri mencoba bertanya lagi. "Mas, akhir-akhir ini kamu sering keluar malam. Terus tiba-tiba toko kita jadi ramai. Apa ada hubungannya?" Nada suaranya lembut, tapi penuh rasa curiga. Sastro menarik napas panjang. "Jangan mikir yang aneh-aneh, Sri.
Mungkin ini hanya rezeki yang datang. Kita syukuri saja. Ia mengalihkan pandangan, tak berani menatap mata istrinya. Sri masih diam. Hatinya tak sepenuhnya percaya, tapi ia memilih menahan diri. Ia takut, tapi sekaligus bingung dengan perubahan suaminya. Di sisi lain, Bagus mulai mencurigai sesuatu. Sejak kematian Surip, ia memperhatikan Sastro lebih dekat. Ia melihat wajah Sastro yang sering pucat, matanya tampak lelah, dan gerak-geriknya semakin mencurigakan. Suatu malam, Bagus duduk di pos ronda bersama beberapa warga. Obrolan mereka tentu saja masih soal kematian Surip. "Menurutmu, kenapa Surip bisa meninggal tiba-tiba?" tanya seorang bapak. "Entahlah," katanya jantung, tapi keluarganya bilang gak ada riwayat sakit. "Aneh, dan lihat tuh, toko Sastro langsung ramai. Pas banget waktunya." Bagus menatap mereka dengan serius. "Kalian gak merasa ada yang janggal? Surip meninggal mendadak, lalu rezeki Sastro melimpah seolah tanpa sebab. Jangan-jangan," ia menurunkan suaranya, "ada hal gaib di balik semua ini." Beberapa orang langsung terdiam. Ada yang mengangguk pelan, ada juga yang terlihat takut membicarakannya lebih jauh. Bagus semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Namun ia sadar, menuduh tanpa bukti hanya akan membuatnya dianggap iri atau fitnah. Ia memutuskan untuk diam, tapi dalam hati bertekad akan mencari tahu kebenarannya sendiri. Malam itu, ketika desa kembali sunyi, Sastro duduk sendirian di ruang tengah. Dari kejauhan, ia masih bisa mendengar samar-samar suara tangisan keluarga Surip yang kehilangan. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, itu adalah harga dari kesepakatannya dengan Mbah Suro. Tapi ketika ia membuka laci meja, melihat tumpukan uang hasil penjualan kain hari itu, rasa bersalahnya perlahan tertutup oleh rasa puas. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tahu tumbal pertamanya berhasil. Namun tanpa ia sadari, ada mata lain yang terus memperhatikan setiap langkahnya. Bagus. Dan kecurigaan itu akan menjadi benih masalah yang lebih besar. Sejak kepergian Surip, suasana di kampung berubah. Warga masih sering memperbincangkan kematian misterius itu, tetapi di sisi lain, semua orang tidak bisa menutup mata pada satu kenyataan. Toko kain Sastro mendadak menjadi pusat perhatian. Setiap pagi, bahkan sebelum Sastro sempat membuka pintu toko, sudah ada ibu-ibu yang menunggu di luar. Mereka berbondong-bondong membeli kain untuk acara hajatan, seragam sekolah, bahkan ada yang membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Padahal, sebelumnya mereka lebih sering belanja di pasar kota. Sri yang melayani pelanggan seringkali kebingungan. "Mas, ini kok seperti mimpi. Dagangan kita laris terus, uang masuk deras. Utang-utang bisa cepat kita lunasi," ujarnya sambil menghitung lembaran uang di meja kasir. Senyum sempat mengembang di wajahnya, tapi di balik itu ada kegelisahan yang sulit ia sembunyikan. Sastro hanya mengangguk, berusaha menampilkan wajah tenang. "Ya, Sri, mungkin ini saatnya kita menikmati hasil kerja keras." Tapi matanya menolak menatap langsung wajah istrinya. Ia tahu, ini bukan sekadar kerja keras, melainkan hasil dari pesugihan yang menuntut darah. Hari-hari berikutnya membawa perubahan besar pada kehidupan mereka. Rumah yang dulu sederhana kini mulai direnovasi. Sastro membeli perabot baru, mengganti pintu dan jendela, bahkan berniat membeli sepeda motor baru. Sri menikmati perubahan itu, tetapi setiap kali ia melihat suaminya pulang larut malam dengan wajah letih dan bau kemenyan yang samar menempel di bajunya, hatinya mencelos. Suatu malam, setelah mereka selesai makan, Sri memberanikan diri berbicara. "Mas, aku bahagia toko kita ramai. Tapi, aku takut. Ada sesuatu yang berbeda dari dirimu akhir-akhir ini. Kau sering keluar malam, wajahmu muram, dan aku selalu mencium bau aneh di pakaianmu." Sastro terdiam. Sendok di tangannya berhenti bergerak. Hatinya gamang,
Tapi ia segera menutupinya dengan senyum tipis. "Ah, mungkin kamu salah cium saja, Sri. Aku cuma pergi ke tempat langganan mencari kain tambahan. Kalau kita tidak cepat, stok bisa habis. Itu saja." Sri menatapnya lekat-lekat, tapi akhirnya memilih diam. Ia tahu, memaksa Sastro bicara hanya akan membuat suaminya marah. Namun, rasa takut itu semakin tumbuh dalam hatinya. Sementara itu, Bagus semakin gelisah. Ia sering memperhatikan toko Sastro dari kejauhan. Ia mencatat betapa anehnya, pembeli selalu ramai meskipun kain sastro sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pedagang lain. Bahkan beberapa kali, ia mendengar pembeli mengatakan seakan terdorong untuk membeli, walau sebenarnya mereka tidak terlalu membutuhkan. Suatu sore, Bagus duduk di warung kopi dekat toko. Dari sana ia bisa melihat jelas aktivitas di dalam. Matanya memperhatikan Sastro yang sibuk melayani dengan wajah pucat, tapi senyum dipaksakan. Sesekali, tatapan kosong Sastro menembus kerumunan, seolah ia tidak benar-benar hadir di sana. "Bagus, ngapain melototin toko Sastro begitu?" tegur pemilik warung sambil menuang kopi. Bagus menoleh, tersenyum hambar. "Ah, nggak apa-apa, Pak D. Saya cuma heran, kok bisa ya toko itu tiba-tiba seramai pasar?" Pak D warung mengangguk pelan. "Saya juga heran. Tapi ya, namanya rezeki orang, siapa yang tahu? Cuma, anehnya, sejak Surip meninggal, toko itu nggak pernah sepi. Seperti ada hubungannya." Kata-kata itu membuat Bagus semakin yakin bahwa kecurigaannya bukan sekadar prasangka. Ia tahu ada rahasia gelap yang sedang ditutupi Sastro. Malam harinya, Bagus nekat menyusuri jalan menuju rumah Sastro. Ia berdiri agak jauh, bersembunyi di balik pohon besar. Dari sana, ia melihat Sastro keluar rumah mengenakan jaket hitam, melangkah cepat ke arah hutan. Bagus merasakan bulu kuduknya berdiri. Ke hutan? Tengah malam begini? Ia hampir saja mengikuti, tapi langkahnya tertahan. Rasa takut menahan kakinya. Bagus memilih kembali ke rumah, namun tekad dalam hatinya semakin kuat. Ia harus mencari tahu apa sebenarnya yang dilakukan Sastro. Sementara itu, di dalam rumah, Sri masih menunggu suaminya pulang. Malam semakin larut, tapi Sastro belum juga kembali. Ia duduk di ruang tengah, menatap kosong, hatinya dipenuhi rasa was-was. Dalam hati kecilnya, ia mulai berdoa agar Tuhan melindungi keluarganya. Ia takut, sangat takut, bahwa keberuntungan yang mereka rasakan bukanlah berkah, melainkan kutukan yang akan menelan mereka semua. Dan di kejauhan, di dalam hutan gelap penuh bisikan gaib, Sastro kembali melakukan pertemuannya dengan Mbah Suro. Ia tahu, untuk mempertahankan kejayaan tokonya, akan ada tumbal berikutnya. Fajar baru saja menyingsing ketika kabar duka kembali mengguncang warga desa. Pak Darto, seorang pedagang kecil yang tinggal 2 rumah dari toko Sastro, ditemukan meninggal mendadak. Sama seperti Surip, ia wafat tanpa tanda sakit, wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, dan tubuhnya kaku dalam posisi yang aneh. Warga berkumpul di depan rumah duka. Suara tangisan bercampur dengan bisik-bisik penuh curiga. "Ini sudah yang kedua kalinya dalam waktu singkat," bisik seorang ibu. "Ya, aneh sekali. Orang sehat kok bisa meninggal begitu saja?" sahut bapak lain dengan wajah tegang. "Jangan-jangan, ada yang main ilmu hitam," ujar seorang pemuda lirih, membuat beberapa orang langsung merinding. Di tengah kerumunan itu, Bagus berdiri dengan wajah serius. Ia mengingat jelas, malam sebelumnya ia melihat Sastro kembali keluar rumah menuju hutan. Saat itu Bagus tidak berani mengikuti, tapi kini, dengan adanya korban kedua, ia semakin yakin bahwa Sastro menyimpan rahasia besar. Sementara itu, di toko kain Sastro, suasana justru semakin ramai. Para pembeli datang silih berganti, membawa pulang gulungan kain seolah ada kebutuhan mendesak. Sri melayani mereka dengan tangan cekatan, tapi wajahnya muram.
Setiap kali ia mendengar suara tangisan keluarga Pak Darto dari kejauhan, hatinya terasa perih. Malam harinya, setelah toko ditutup, Sri merapikan rumah. Saat membersihkan sudut ruang belakang, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bekas dupa yang sudah padam, dengan abu yang masih berserakan di lantai. Bau menyengat masih tercium samar, bercampur aroma anyir yang membuat perutnya mual. Sri menegakkan tubuhnya, jantungnya berdegup kencang. "Ini, apa lagi yang kau sembunyikan, Sastro?" gumamnya lirih. Ia menunggu suaminya di ruang tengah. Ketika Sastro akhirnya pulang larut malam dengan wajah lelah dan pakaian bau kemenyan, Sri langsung menghadangnya. "Mas, aku ingin tahu yang sebenarnya." Suaranya tegas, matanya berkaca-kaca. "Kenapa aku menemukan bekas dupa di rumah kita? Kenapa kau sering keluar malam dan pulang dengan bau aneh seperti ini? Dan kenapa setiap kali ada orang meninggal, toko kita malah makin ramai?" Sastro terdiam. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia mencoba mencari alasan, tapi tatapan Sri terlalu menusuk. "Jawab, Mas." Sri mendesak. Dengan suara berat, Sastro berkata, "Jangan ikut campur, Sri. Semua ini demi keluarga kita. Demi masa depan anak-anak kita. Kalau aku tidak melakukan ini, kita akan terus hidup miskin." Sri menatapnya tak percaya. "Jadi benar kau melakukan sesuatu? Apa hubungannya dengan kematian tetangga kita?" "Diam, Sri," bentak Sastro tiba-tiba, suaranya pecah. "Kau tidak akan mengerti. Aku sudah berkorban banyak untuk ini. Jangan sekali-kali mencoba menghalangi." Sri terisak, air matanya jatuh. "Mas, aku takut. Ini bukan rezeki, ini kutukan. Kalau kau terus begini, bukan cuma tetangga kita yang jadi korban. Keluarga kita juga bisa binasa." Pertengkaran itu menjadi yang pertama dalam rumah tangga mereka. Suara Sri yang bergetar karena ketakutan bertabrakan dengan suara Sastro yang keras kepala, tertutup oleh ambisinya sendiri. Malam itu, Sri menangis sendirian di kamar, sementara Sastro duduk di ruang depan dengan pikiran kalut. Ia tahu, semakin lama ia terikat dengan Mbah Suro, semakin banyak nyawa yang harus dikorbankan. Namun, bayangan uang dan kejayaan toko selalu menutupi suara hatinya. Di luar rumah, Bagus berjalan melewati gang dengan langkah pelan. Ia mendengar samar-samar pertengkaran Sastro dan Sri. Kecurigaannya semakin kuat. Bagus menggenggam erat tangannya sendiri, bertekad suatu hari nanti ia akan membongkar semua rahasia ini, meski nyawanya jadi taruhan. Dan di hutan yang sunyi, di bawah pohon bambu yang meliuk ditiup angin malam, Mbah Suro tersenyum sendirian, seakan bisa mendengar setiap langkah Sastro. Ia tahu, ritual selanjutnya sudah menanti, dan tumbal berikutnya tak bisa dihindari. Matahari sore meredup di langit Banyuwangi, menyisakan cahaya jingga yang perlahan tenggelam di balik bukit. Angin berhembus membawa aroma tanah basah dari pemakaman desa, tempat tubuh Surip dan Pak Darto bersemayam berdampingan. Dua makam baru yang masih segar tanahnya kini menjadi pusat perhatian Bagus, pemuda yang semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres di balik semua kematian itu. Dengan langkah hati-hati, Bagus melangkah masuk ke area pemakaman. Tidak ada orang lain di sana, hanya suara dedaunan kering bergesekan tertiup angin. Di tangannya, ia membawa bunga tabur sederhana. Dari kejauhan, makam-makam itu tampak sunyi, tapi semakin dekat ia berjalan, bulu kuduknya perlahan meremang. Ia berhenti di depan makam Surip. Tanahnya masih lembab, dan nisan kayu terlihat mulai kusam. Bagus menunduk, menaburkan bunga, lalu berdoa singkat. Namun, begitu ia mendongak, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di atas gundukan tanah itu, terlihat bekas abu hitam seperti sisa dupa yang dibakar, padahal keluarga Surip tidak pernah memakai dupa saat berziarah. Bagus menelan ludah, hatinya berdegup cepat. Ia berpindah ke makam Pak Darto. Anehnya, di sana pun ia menemukan tanda serupa,
abu hitam, bercampur dengan potongan kecil kain berwarna merah yang setengah hangus. Bagus mengangkat kain itu dengan ranting. Aromanya menyengat, seperti kemenyan yang terbakar. "Ini, apa maksudnya?" gumamnya lirih. Ingatannya langsung melayang ke arah Sastro, yang sering ia lihat pulang malam dengan bau dupa melekat di bajunya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membuat pohon bambu di sekitar makam bergoyang keras. Suara krak-krak terdengar, disertai bisikan samar yang membuat darah Bagus berdesir. Seperti ada suara yang berulang kali memanggil namanya. "Bagus, Bagus." Ia mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. "Siapa itu?" Suaranya tercekat. Tidak ada jawaban, hanya bisikan yang semakin jelas, seolah berasal dari dalam tanah. Ketika ia mencoba menenangkan diri, matanya menangkap sesuatu yang lebih menyeramkan. Tanah di salah satu makam tampak berguncang pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Bagus ternganga, tubuhnya kaku. Namun beberapa detik kemudian, tanah itu kembali tenang, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Dengan napas memburu, ia berlari keluar dari pemakaman. Tubuhnya gemetar, wajahnya basah oleh keringat dingin. Keesokan harinya, Bagus memberanikan diri menceritakan apa yang ia lihat pada beberapa warga di pos ronda. "Saya melihat abu dupa di atas makam Surip dan Pak Darto," ucapnya dengan suara tegas. "Ada juga kain terbakar. Dan kalian tahu apa? Tanah di makam sempat bergerak. Ini bukan kematian biasa. Ada yang menggunakan ilmu hitam di desa ini." Warga yang mendengar langsung saling pandang. Beberapa terlihat merinding, tapi yang lain justru tersenyum kecut. "Bagus, jangan ngawur," kata seorang bapak paruh baya. "Orang mati ya mati. Jangan dikait-kaitkan sama hal aneh." "Iya, nanti malah keluarganya tersinggung kalau dengar," tambah yang lain. "Kalau kamu terus ngomong begitu, orang-orang bisa menganggapmu gila." Bagus mengepalkan tangan. "Aku tidak mengada-ada. Aku lihat sendiri. Surip dan Pak Darto meninggal tidak wajar. Dan kalian semua tahu, sejak itu toko Sastro mendadak ramai. Apa kalian tidak merasa janggal?" Suasana jadi hening sesaat, tapi kemudian beberapa warga menggeleng. "Rezeki orang jangan dicurigai. Jangan sampai iri hati membuatmu berprasangka buruk." Ucapan itu menusuk hati Bagus. Ia tahu, warga tidak akan percaya tanpa bukti nyata. Tapi semakin ia dipandang sebagai pengada-ada, semakin besar tekadnya untuk membuktikan kebenaran. Malam itu, Bagus duduk sendirian di kamar. Pikirannya kacau, tapi hatinya mantap. Ia sadar risikonya besar, tapi ia juga tahu, jika dibiarkan, akan ada korban berikutnya. "Aku harus mencari tahu langsung. Aku harus membuktikan apa yang dilakukan Sastro." Di tempat lain, Sri terbangun tengah malam. Ia mendengar Sastro keluar rumah dengan langkah tergesa, membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam. Dari celah jendela, Sri melihat suaminya menghilang ke arah hutan. Air matanya mengalir, hatinya penuh ketakutan. "Ya Tuhan, apa yang sebenarnya sudah dilakukan suamiku?" Dan di tengah kegelapan hutan, Embah Suro menunggu dengan tatapan penuh rahasia. Ia tahu, semakin lama, semakin banyak orang yang mulai curiga. Namun bagi Embah Suro, itu bukan masalah. Selama Sastro terus patuh, tumbal akan tetap datang. Beberapa bulan berlalu sejak kematian misterius yang mengguncang kampung kecil di Banyuwangi itu. Waktu berjalan cepat, tetapi luka warga atas kepergian Surip dan Pak Darto masih belum benar-benar hilang. Anehnya, bersamaan dengan itu, toko kain Sastro semakin maju dengan pesat, bahkan berubah menjadi pusat grosir yang ramai pembeli dari berbagai desa sekitar. Bangunan toko yang semula sederhana, berdinding papan dengan cat kusam, kini sudah direnovasi total. Sastro membangunnya 2 lantai dengan dinding bata kokoh, jendela kaca lebar, dan papan nama besar bertuliskan, "Toko Kain Sastro Grosire Eceran Termurah." Setiap hari,
Puluhan bahkan ratusan orang keluar masuk toko itu. Mobil bak terbuka sering parkir di depannya, mengangkut gulungan kain dalam jumlah besar. Tidak hanya ibu-ibu kampung, tapi juga pedagang dari desa tetangga mulai datang belanja ke sana. Wajah Sastro tampak sumringah setiap kali menghitung tumpukan uang di meja kasir. Namun, tidak semua orang merasa senang. Sebagian warga mulai menyimpan rasa iri dan curiga. Cepat sekali ya tokonya berkembang. Padahal dulu sepi, sekarang kayak pasar, bisik seorang ibu kepada tetangganya. Aku juga heran. Modal dari mana? Apa jangan-jangan memang ada yang aneh di balik semua ini? Sahut yang lain. Meski dibicarakan di belakang, gosip itu perlahan menyebar. Bagus, yang sejak awal sudah menaruh curiga, semakin yakin bahwa pesugihan benar-benar menjadi sumber kesuksesan Sastro. Ia melihat perubahan itu bukan sebagai keberuntungan, melainkan tanda gelap yang terus menuntut tumbal. Namun sayangnya, ketika ia coba bicara pada warga lain, sebagian hanya menganggapnya iri, sebagian lagi takut ikut campur. Sementara itu, di balik wajah sumringahnya, Sri justru semakin dihantui rasa takut. Ia memang tidak lagi menentang secara terang-terangan setelah pertengkaran keras dengan Sastro, tapi dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang semakin salah. Malam-malamnya dipenuhi gangguan. Ia sering mendengar suara-suara aneh di dalam rumah. Kadang terdengar bisikan lirih memanggil namanya. Sri, Sri, kadang terdengar suara langkah kaki di lorong, padahal Sastro tertidur di sampingnya. Bahkan beberapa kali, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut matanya. Suatu malam, Sri terbangun karena mendengar suara tangisan lirih. Suaranya seperti berasal dari ruang belakang tempat ia pernah menemukan bekas dupa. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan perlahan ke arah sana. Begitu membuka pintu, matanya langsung membesar. Di sudut ruangan, terlihat samar sosok perempuan berambut panjang duduk sambil menunduk. Tangisannya memilukan, membuat udara sekitar begitu dingin. Sri menjerit ketakutan. Seketika sosok itu menghilang, hanya menyisakan bau kemenyan menyengat. Sastro terbangun dan berlari menghampirinya. "Kenapa, Sri?" tanyanya keras. Dengan wajah pucat, Sri menangis. "Aku lihat hantu, Mas, di ruang belakang." Suara tangisan, sosok perempuan. "Aku tidak kuat lagi hidup seperti ini." Sastro menghela napas panjang, lalu mencoba menenangkan istrinya. "Itu hanya perasaanmu saja. Jangan terlalu memikirkan hal aneh. Kita sudah diberi rezeki besar, seharusnya kamu bersyukur, bukan ketakutan." Namun, Sri menggeleng keras. "Ini bukan rezeki, Mas. Ini balasan dari perbuatanmu. Aku yakin semua kematian itu ada hubungannya denganmu dan Mbah Suro. Jangan teruskan lagi, Mas, sebelum semuanya terlambat." Wajah Sastro berubah tegang. Ia tidak suka mendengar kata-kata itu. "Sudah kubilang, jangan ikut campur. Kalau aku berhenti sekarang, semua yang kita punya akan hilang. Apa kamu rela kembali miskin? Rela anak-anak kita tidak sekolah?" Suaranya meninggi. Sri terisak, merasa semakin terjebak dalam dilema. Ia mencintai suaminya, tapi ia tidak bisa menutup mata pada tanda-tanda gaib yang semakin nyata. Di luar rumah, gosip warga semakin ramai. Ada yang iri, ada yang kagum, dan ada pula yang mulai takut. Jangan-jangan benar kata orang, ada tumbal di balik keberhasilan Sastro, bisik seorang bapak di warung kopi. Tapi sama seperti sebelumnya, tak ada yang berani membicarakannya secara terbuka. Bagus hanya bisa menggertakkan gigi mendengar semua bisikan itu. Dalam hati, ia berjanji, ia tidak akan diam. Jika orang lain memilih bungkam, ia sendiri akan mencari bukti nyata bahwa Sastro telah melakukan perjanjian gelap. Dan di hutan pinggir desa, Mbah Suro kembali duduk bersila, menatap bara dupa yang menyala. Senyumnya samar, matanya tajam, seolah tahu semua kekacauan yang sedang terjadi. Dengan suara parau,
Ia berbisik pada kegelapan. Belum selesai. Tumbal berikutnya sudah menunggu. Malam itu, kampung kecil di Banyuwangi kembali diguncang kabar mengerikan. Bu Minah, seorang ibu yang tinggal tak jauh dari rumah Sastro, mendadak hilang. Ia terakhir terlihat sore hari, sedang berjalan pulang dari sawah sambil membawa ikatan rumput untuk ternaknya. Namun hingga malam menjelang, ia tak kunjung tiba di rumah. Suaminya, bersama warga, beramai-ramai mencari ke penjuru desa. Obor-obor dinyalakan, suara teriakan memanggil nama Bu Minah bersahut-sahutan di sepanjang jalan dan pematang sawah. Udara malam terasa kian dingin, seakan ada sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan. Pencarian itu berakhir dengan penemuan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tubuh Bu Minah ditemukan tergeletak di pematang sawah, dengan wajah pucat pasi, matanya melotot kosong menatap langit, dan lehernya penuh lebam misterius. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada bekas luka senjata, hanya aura aneh yang membuat semua orang bergidik. Jeritan histeris suami Bu Minah memecah keheningan. Tangisan itu menular pada warga lain yang melihat. Sebagian berlari menjauh, tidak sanggup menahan ngeri. Lagi-lagi, kematian itu terasa tidak wajar, seperti dua korban sebelumnya. Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat. Di pasar, di warung kopi, di setiap sudut gang, orang-orang hanya membicarakan hal yang sama. Sudah 3 orang mati aneh begini. Apa benar ada santet atau pesugihan? Entahlah, tapi kalau begini terus, siapa yang tahu siapa korban berikutnya? Ya Allah, lindungi kami. Bagus mendengar semua bisik-bisik itu dengan rahang mengeras. Baginya, ini bukan kebetulan. Setiap kematian selalu diikuti dengan naiknya keberuntungan Sastro. Semakin banyak korban, semakin besar toko kain itu berkembang. Dalam hati, ia yakin Sastro telah menyerahkan Bu Minah sebagai tumbal. Siang itu, Bagus berdiri di dekat sawah tempat Bu Minah ditemukan. Ia memandangi pematang yang masih basah oleh embun. Rumput liar bergoyang pelan diterpa angin. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu, bekas dupa yang hangus di dekat tubuh Bu Minah ditemukan semalam. Hanya sepotong kecil, hampir tertimbun tanah, tapi cukup untuk membuat Bagus terdiam. Ini bukti, bisiknya. Sastro pasti ada hubungannya. Aku harus segera mencari cara membuka kedoknya. Namun, ketika Bagus menceritakan temuannya kepada warga lain, mereka hanya menggeleng. Sudahlah, Gus, jangan ngawur. Kalau bicara sembarangan nanti malah kau dituduh. Lebih baik diam. Jangan ikut campur urusan gaib. Bagus menghela napas berat. Ia sadar, meski kebenaran ada di depan mata, warga terlalu takut untuk bertindak. Di rumah besar toko kain, Sri semakin dilanda ketakutan. Sejak kabar kematian Bu Minah, tidurnya tak pernah nyenyak. Malam itu, ia berlutut di kamar, menengadahkan tangan, berdoa dengan khusyuk. Ya Allah, lindungi aku dan keluargaku. Jangan biarkan kami terseret lebih dalam ke dalam dosa besar ini. Air matanya jatuh, suaranya lirih penuh ketakutan. Namun, di tengah doanya, tiba-tiba udara kamar menjadi sangat dingin. Lampu gantung berayun pelan tanpa angin. Sri membuka mata dengan gemetar. Di sudut kamar, tampak sosok hitam berdiri. Tingginya menjulang, tanpa wajah, hanya bayangan pekat yang berdenyut seperti asap. Dari tubuhnya keluar suara berdesis, seperti bisikan ular. Sri tersentak, mencoba membaca doa lebih keras. Tapi semakin ia berdoa, sosok itu justru makin mendekat. Suara desisnya berubah menjadi jeritan panjang yang menusuk telinga. Sri menutup telinga, tubuhnya gemetar hebat. "Pergi, jangan ganggu aku," teriaknya ketakutan. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka keras. Sastro berdiri di ambang pintu, wajahnya kusut. Begitu ia masuk, sosok hitam itu menghilang dalam sekejap, menyisakan hawa dingin dan bau anyir menusuk. "Apalagi sekarang, Sri?"
Tanya Sastro dengan nada kesal. Sri terisak, menunjuk sudut kamar. Mas, aku lihat sosok hitam, dia menatapku, menggangguku saat aku berdoa. Aku tidak tahan lagi. Mas, aku mohon, hentikan semua ini sebelum terlambat. Sastro terdiam sesaat. Matanya gelap, wajahnya keras. Sri, sudah kubilang. Jangan pernah bicara tentang menghentikan. Kau tidak tahu apa yang sudah aku pertaruhkan. Semua ini demi keluarga kita. Jangan membuatku memilih antara kau atau keberuntungan ini. Kalimat itu membuat hati Sri remuk. Ia sadar, Sastro sudah semakin jauh dari dirinya, semakin tenggelam dalam keserakahan dan ikatan gelap dengan Embah Suro. Malam kian larut. Di rumah Bagus, ia menuliskan semua pengamatan di sebuah buku catatan tua. Kematian pertama, kedua, dan kini ketiga. Bekas dupa, perubahan drastis toko, suara-suara gaib yang mulai dirasakan Sri. Bagus yakin, semua itu saling terhubung. Namun ia juga tahu, semakin dalam ia menyelidiki, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Di ujung kampung, di dalam gubuk reot di tepi hutan, Embah Suro kembali melakukan ritual. Api dupa menyala, asapnya menari di udara, dan suara gumamannya terdengar mengerikan. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Korban ketiga sudah diambil. Rezeki besar sudah datang. Tapi haus ini belum berhenti. Akan ada lagi, dan lagi. Sejak kematian Buminah, malam-malam Sastro tidak lagi tenang. Semula ia merasa puas melihat toko kainnya berubah menjadi pusat grosir yang ramai, tetapi kini setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah para korban mulai menghantui. Malam itu, saat ia tertidur di ruang depan, suara pintu berderit terdengar jelas. Ia terbangun, lalu melihat sosok Surip berdiri di pojok ruangan. Tubuhnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak seolah ingin berbicara. Sastro tertegun, keringat dingin membasahi pelipisnya. Belum sempat ia bereaksi, sosok itu menghilang, berganti dengan bayangan Pak Darto yang tergeletak kaku di lantai, persis seperti saat ditemukan warga. Aroma tanah basah menusuk hidungnya. Sastro menjerit, tubuhnya bergetar. Ia mencoba membaca doa, tapi lidahnya keluh. Ketakutan itu makin menjadi ketika sosok Buminah muncul terakhir. Rambutnya basah seperti baru saja ditarik dari sawah. Tangannya terulur ke arah Sastro, suaranya serak, lirih namun jelas. Giliranmu akan tiba. Sastro terperanjat, tubuhnya lemas. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, berteriak keras hingga Sri terbangun dari kamarnya. Mas, kenapa? Sri berlari menghampiri, tapi saat ia sampai, ruangan sudah kosong. Sastro hanya terduduk gemetar, wajahnya pucat pasi. Sejak malam itu, Sastro berubah. Ia sering melamun, matanya kosong, dan mudah tersentak mendengar suara kecil. Namun perubahan itu tidak hanya menghantam dirinya. Sri pun ikut merasakan dampaknya. Beberapa hari setelahnya, Sri jatuh sakit. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan ia sering mengigau saat tidur. Kadang ia menyebut nama-nama korban, kadang ia menjerit ketakutan. Jangan bawa aku, jangan, begitu rintihannya malam-malam. Dokter desa hanya mengatakan itu kelelahan. Namun Sri tahu, sakitnya bukan sekadar penyakit biasa. Tubuhnya ikut terseret dalam kegelapan akibat perbuatan suaminya. Mas, tolong hentikan semua ini, ucap Sri dengan suara parau suatu malam, ketika ia berbaring lemah di dipan. Aku tidak kuat lagi. Tubuhku seakan ditarik ke jurang. Kalau kau masih peduli padaku, hentikan hubunganmu dengan Embah Suro. Namun Sastro hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Rasa takut bercampur dengan ambisi telah membutakan hatinya. Di sisi lain, Embah Suro tidak tinggal diam. Suatu malam, ia memanggil Sastro ke gubuk reotnya di tepi hutan. Dengan suara serak, ia berkata, "Rezekimu sudah besar, Sastro.
Tapi kau tahu, semua itu butuh keseimbangan. Korban yang kemarin hanyalah awal. Kau harus memberi tumbal baru. Jika tidak, roh-roh akan berbalik padamu. Sastro tercekat. Tapi, aku sudah memberi 3 tumbal. Sampai kapan harus begini, Embah? Embah Suro menyipitkan mata, senyum samar terulas di bibirnya. Selama kau ingin kaya, selama kau ingin tokomu besar, selama itu pula tumbal dibutuhkan. Jangan lemah sekarang. Kalau kau mundur, mereka akan menagihmu. Kau sendiri yang akan jadi korban. Kata-kata itu menusuk hati Sastro. Ia tahu Embah Suro tidak main-main. Semakin lama ia menunda, semakin kuat rasa takutnya. Namun di sisi lain, ia juga tahu Sri semakin menderita. Malam itu, Sastro duduk sendirian di toko yang sudah tutup. Lampu gantung berayun pelan, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, otaknya berkecamuk. Setiap kali ia mencoba berpikir jernih, suara-suara aneh terdengar di sekitarnya. Suara tangisan, tawa lirih, bahkan bisikan yang menyebut namanya. Kain-kain yang tergantung di rak tampak bergerak sendiri, seperti ditiup angin padahal semua jendela tertutup rapat. Berikan, tumbal, suara itu terdengar jelas di telinganya. Sastro terlonjak, wajahnya pucat. Ia berlari keluar toko, tetapi di jalan gelap ia melihat sosok hitam besar berdiri menutup arah pulang. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap dengan mata merah menyala. Sastro jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, korban-korban yang telah ia tumbalkan mulai berbalik menagih. Dan tuntutan Embah Suro hanyalah cara untuk menenangkan mereka. Sementara di rumah, Sri semakin parah sakitnya. Suatu malam ia terbangun dengan tubuh berkeringat, lalu menjerit keras. "Mas, ada yang menarik aku. Ada yang memanggil dari kegelapan." Ia meronta, matanya terbelalak ketakutan. Sastro memeluknya erat. Namun dalam pelukan itu ia merasakan tubuh istrinya begitu dingin. Seolah sebagian jiwanya sudah direnggut oleh bayangan gelap. "Mas, kalau kau masih sayang aku, hentikan ini semua," bisik Sri dengan suara hampir tak terdengar. Sastro hanya bisa menunduk, air mata jatuh tanpa ia sadari. Namun di lubuk hatinya, ia tahu, jalan kembali sudah tertutup. Embah Suro menuntut tumbal baru. Dan jika ia tidak menuruti, bukan hanya dirinya, tapi keluarganya juga akan binasa. Di kejauhan, di gubuk penuh dupa dan sesajen, Embah Suro duduk bersila. Senyum licik mengembang di wajahnya. Sebentar lagi, roh-roh itu akan benar-benar lapar. Dan Sastro akan semakin dalam terikat padaku. Desa kecil di pinggiran Banyuwangi kini bukan lagi tempat yang tenteram. Dalam beberapa bulan terakhir, kematian beruntun membuat suasana kampung berubah mencekam. Warga tak lagi berani keluar malam, anak-anak dilarang bermain jauh dari rumah, dan setiap kali terdengar kabar orang hilang atau sakit mendadak, bisik-bisik ketakutan segera menyebar. Di tengah rasa resah itu, toko kain Sastro semakin menjulang bagai istana di antara rumah-rumah sederhana. Bangunannya megah, lantai keramik berkilat, lampu neon terang benderang, dan deretan kain warna-warni menggoda siapa saja yang lewat. Orang-orang dari desa tetangga terus berdatangan, membawa uang dalam jumlah besar. Sastro kini berjalan dengan dada membusung. Ia dipandang segan oleh sebagian warga, sekaligus dicurigai oleh yang lain. Lihatlah, Sastro sekarang kaya raya. Mobil baru tiap bulan, tokonya makin ramai. Tapi kenapa setiap kali dia naik, ada saja orang yang mati? Bisik seorang ibu di pasar. Namun, tak ada yang berani berbicara langsung. Ketakutan telah menutup mulut semua orang. Semua orang, kecuali Bagus. Sejak lama, Bagus mencurigai Sastro. Ia melihat pola yang jelas. Kematian selalu diikuti dengan keberuntungan toko. Ia menyimpan catatan kecil berisi tanggal kematian warga dan pertumbuhan usaha Sastro. Semua garis itu saling terhubung. Bagus tahu,
Ada perjanjian gelap yang sedang berjalan. Namun ia sadar, ia tak bisa melawan sendiri. Malam itu, Bagus memberanikan diri mendatangi seorang kiai di desa sebelah, Kiai Abdullah, yang dikenal arif dan disegani. Rumah sang kiai sederhana, namun penuh wibawa. Aroma kayu gaharu tercium lembut dari serambi tempat Kiai Abdullah duduk membaca kitab. "Assalamualaikum, Kiai," sapa Bagus dengan suara lirih, wajahnya lelah. "Waalaikumsalam. Bagus, silakan duduk. Wajahmu tampak penuh beban. Apa yang kau bawa malam ini?" Bagus duduk bersila, lalu menceritakan semua yang ia lihat. Mulai dari toko kain sastro yang sepi lalu tiba-tiba ramai, kematian warga yang misterius, bekas dupa yang ia temukan di sawah tempat Buminah meninggal, hingga suara-suara gaib yang didengar Sri. Kiai Abdullah mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia mengangguk, sesekali matanya menatap tajam seolah mengukur kebenaran cerita Bagus. Setelah Bagus selesai, Kiai itu menghela napas panjang. "Anak muda, apa yang kau ceritakan bukan hal sepele. Itu jelas tanda-tanda pesugihan, perjanjian dengan jin kafir. Kalau benar sastro sudah terikat, maka akan sulit baginya lepas tanpa perlawanan. Dan korban yang jatuh akan terus bertambah." Bagus menelan ludah. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Kiai? Saya tidak bisa diam. Orang-orang terus mati, sementara dia makin kaya. Kalau dibiarkan, entah siapa lagi yang jadi korban." Kiai Abdullah menatapnya lekat-lekat. "Kau punya keberanian, Bagus. Tapi ingat, berani saja tidak cukup. Kau harus kuat iman. Jin pesugihan tidak akan tinggal diam bila ada yang mengganggu. Jika kau benar-benar ingin melawan, aku akan membantumu. Tapi bersiaplah, hidupmu mungkin terancam." Bagus menunduk, lalu mengangguk mantap. "Saya sudah siap, Kiai. Lebih baik mati melawan daripada hidup dalam ketakutan." Kabar tentang pertemuan Bagus dengan Kiai itu lambat laun sampai ke telinga warga. Beberapa orang mulai mendukung secara diam-diam, tapi sebagian lain menegur Bagus. "Gus, jangan macam-macam. Kalau benar sastro pakai pesugihan, bisa-bisa kau yang jadi tumbalnya." "Aku tidak peduli," jawab Bagus tegas. "Kalau kita terus diam, kita semua bisa jadi korban. Bukankah sudah cukup 3 nyawa melayang tanpa alasan jelas?" Meski banyak yang takut, benih perlawanan mulai tumbuh. Warga tak lagi hanya berbisik, mereka mulai mengakui bahwa ada yang tidak beres. Sementara itu, sastro semakin larut dalam kekuasaannya. Setiap malam ia menghitung uang dengan wajah penuh kepuasan. Sri yang masih sakit hanya bisa memandang dari ranjang, tubuhnya melemah seiring hari. Kadang ia mencoba mengingatkan, tapi sastro menolak mendengar. "Mas, harta ini bukan rezeki yang halal. Aku mohon, berhenti sebelum terlambat," rintih Sri. Namun sastro hanya menjawab dingin. "Diamlah, Sri. Kau hanya sakit karena terlalu banyak berpikir. Semua ini untukmu, untuk kita. Jangan hancurkan apa yang sudah kubangun." Ketika Sri tertidur, sastro sering pergi menemui Mbah Suro. Di sana, ia mendapat peringatan keras. "Bagus sudah mulai melawan," ujar Mbah Suro dengan suara serak. "Ia mencari bantuan Kiai. Itu bisa membahayakan perjanjian kita. Jika kau ingin selamat, tumbal baru harus segera diberikan." Sastro terdiam. Bayangan korban-korban yang menghantuinya semakin jelas, tapi suara Mbah Suro juga menusuk telinganya. Ia tahu, semakin lama ia menunda, semakin besar ancaman yang datang, bukan hanya dari roh, tapi juga dari manusia yang mulai menaruh curiga. Di malam yang sama, Bagus dan Kiai Abdullah duduk di langgar kecil, membaca wirid dan doa. Lampu minyak berkelip pelan, cahayanya redup. Suara jangkrik dan burung malam menjadi latar doa panjang itu. "Kita harus bersiap, Bagus," ucap Kiai Abdullah dengan suara dalam. "Perang ini bukan hanya melawan manusia, tapi juga jin-jin yang haus darah. Jangan lengah."
Bagus mengangguk, hatinya berdebar keras. Ia sadar, jalan yang ia pilih penuh bahaya. Tapi ia juga tahu, inilah satu-satunya cara menghentikan teror pesugihan yang telah merenggut terlalu banyak nyawa. Dan di rumah toko kain, Sastro duduk sendirian, memandang gelap malam dari balik jendela. Bayangan korban terus menghantui, suara-suara bisikan semakin sering terdengar. Hatinya diliputi rasa takut, tapi ambisinya membuatnya tak bisa mundur. Ia tidak tahu, dua jalan kini mulai terbuka, perlawanan Bagus bersama Kiai, dan tuntutan Embah Suro yang semakin keras. Pertarungan antara iman dan keserakahan baru saja dimulai. Kampung itu semakin tenggelam dalam ketakutan. Kabar buruk datang beruntun, seperti kutukan yang menolak pergi. Hanya dalam selang 2 hari, 2 warga ditemukan meninggal dengan cara yang tidak wajar. Korban pertama adalah Pak Karno, seorang petani tua yang setiap hari merawat sawah di pinggiran kampung. Pagi itu, tubuhnya ditemukan terbaring kaku di pematang, matanya melotot seolah melihat sesuatu yang menakutkan sebelum nyawanya terlepas. Tak ada luka, tak ada tanda kekerasan, tapi wajahnya membiru seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Belum sempat warga meredakan kepanikan, keesokan harinya giliran Siti, seorang gadis muda yang bekerja membantu ibunya berjualan sayur di pasar. Ia ditemukan di sumur belakang rumahnya, terapung dengan rambut terurai, wajahnya pucat pasi. Air sumur yang biasanya jernih kini keruh dan berbau amis. Orang-orang bergidik ketika melihatnya, yakin bahwa ini bukan sekadar kecelakaan. Kematian beruntun itu membuat suasana kampung semakin panas. Bisikan warga kian mengeras, tak lagi sekadar rumor. Mereka mulai saling menatap dengan curiga, tapi satu nama terus muncul dalam setiap pembicaraan. Sastro. Setiap kali tokonya tambah ramai, ada saja yang mati, ujar seorang bapak di warung kopi, suaranya penuh emosi. Benar. Kemarin Buminah, lalu Pak Karno, sekarang Siti. Apa kita semua harus menunggu giliran? Sahut yang lain, wajahnya tegang. Sudah jelas, ini ada hubungannya dengan pesugihan. Hanya saja kita semua takut bicara. Suasana warung berubah mencekam. Tak ada yang berani menyebut nama Sastro dengan suara lantang, namun pandangan mereka saling bertemu, seolah mengikat satu kesimpulan. Ada yang tidak beres dengan toko kain itu. Di rumah besar yang kini disebut-sebut sebagai sarang keserakahan, Sri semakin hancur batinnya. Tubuhnya makin lemah, wajahnya pucat seperti orang kehilangan darah, dan setiap malam ia terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat korban-korban berdiri di halaman rumah, tubuh mereka basah, kotor, dan membusuk. Mereka menatapnya dengan mata kosong, bibir bergerak tanpa suara. Kadang Sri mendengar bisikan samar, "Kau ikut menanggung dosanya. Kau juga bagian dari tumbal ini." Ia menangis sendirian di kamar, tubuhnya gemetar. Kadang ia berusaha berdoa, melafalkan ayat-ayat pendek yang ia ingat sejak kecil. Namun semakin keras ia berdoa, semakin kuat pula suara gaib mengganggunya. Lampu kamar sering mati tiba-tiba, udara menjadi dingin menusuk, dan ada bayangan hitam yang melintas di sudut mata. Ya Allah, apa salahku? Rintih Sri di sela tangis. Kenapa aku harus ikut menanggung semua ini? Namun doa itu selalu buyar oleh rasa takut. Sri sadar, ia terjebak dalam lingkaran setan yang dibuat suaminya sendiri. Sementara itu, Sastro justru semakin keras kepala. Meski bisik-bisik warga sudah sampai ke telinganya, ia tidak peduli. Baginya, kekayaan yang ia genggam terlalu manis untuk dilepas. Toko kainnya kini menjadi pusat grosir besar. Pembeli berdatangan dari kota, bahkan ada yang membawa mobil box untuk mengambil kain dalam jumlah banyak. Ketika Sri mencoba mengingatkan tentang kematian 2 warga terakhir, Sastro hanya menjawab dengan wajah dingin. Jangan bawa omongan orang kampung ke dalam rumah, Sri. Mereka hanya iri. Kalau ada yang mati, itu urusan ajal, bukan urusan kita. Sri menatap suaminya dengan mata penuh air.
Tapi Mas, aku melihat mereka. Aku mendengar mereka menangis setiap malam. Kau tidak lihat apa-apa? Kau tidak merasa bersalah? Sastro membuang muka. Cukup. Jangan menggangguku lagi dengan hal-hal tak masuk akal. Namun dalam hati kecilnya, Sastro tak bisa sepenuhnya tenang. Bayangan Pak Karno dan Siti mulai menghantui tidurnya. Kadang ia terbangun dengan keringat dingin, merasa ada yang berdiri di ujung ranjang. Tapi keserakahan menutup rapat pintu hatinya. Di luar rumah megah itu, warga semakin berani menunjuk Sastro sebagai biang kerok. Malam-malam mereka berkumpul di pos ronda, membicarakan langkah apa yang harus diambil. Sebagian ingin mendatangi kepala desa, sebagian lagi ingin langsung mengusir Sastro dari kampung. Namun ada juga yang masih ragu. Kalau benar dia punya pesugihan, bukankah kita justru bisa celaka kalau melawan tanpa persiapan? Kata seorang lelaki paruh baya dengan wajah cemas. Kalau kita diam saja, bisa-bisa kita semua jadi korban. Sahut yang lain dengan suara bergetar. Nama Bagus pun kembali disebut-sebut. Mereka tahu, hanya Bagus yang berani bergerak sejauh ini. Namun keberanian Bagus dianggap sebagian orang sebagai tindakan gila yang bisa menyeret seluruh kampung ke dalam bahaya. Bagus sendiri semakin yakin bahwa semua petaka ini berhubungan dengan Sastro. Ia datang ke rumah-rumah korban, mencoba mencari tanda-tanda gaib. Di pematang sawah tempat Pak Karno ditemukan, ia melihat jejak abu dupa yang tertiup angin. Di sumur rumah Siti, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ketika ia menyampaikan temuannya, warga banyak yang menolak percaya. Sudahlah, Gus. Kau terlalu banyak membaca hal mistis. Jangan menuduh tanpa bukti. Tapi sebagian mulai membuka telinga, karena rasa takut mereka sudah mencapai puncaknya. Malam itu, ketika angin bertiup kencang dan bulan diselimuti awan hitam, Sri kembali terbangun. Di depan kamarnya, ia mendengar suara langkah berat. Perlahan, pintu berderit terbuka. Dalam gelap, ia melihat sosok hitam tinggi besar berdiri, matanya merah menyala. Sri berteriak histeris, namun suaranya nyaris tak terdengar. Tubuhnya lemas, seperti ditekan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Air matanya mengalir deras, batinnya hancur. Ia sadar, dirinya tak lagi sekadar penonton. Ia mulai menjadi korban dari perjanjian kelam suaminya. Dan di luar sana, warga yang resah semakin yakin. Kampung mereka tengah diselimuti kutukan pesugihan. Malam itu kampung diliputi keheningan yang janggal. Angin dari arah hutan membawa bau kemenyan samar-samar, menusuk hidung siapapun yang lewat. Sementara warga lain memilih mengurung diri di rumah, Bagus justru diam-diam menyusuri jalan setapak menuju pinggir hutan. Hatinya berdebar, tapi tekadnya bulat. Sudah terlalu lama ia menduga-duga. Malam ini, ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang sebenarnya dilakukan Sastro. Bagus melangkah perlahan, tubuhnya bersembunyi di balik pepohonan. Dari kejauhan, cahaya obor berkelip di gubuk reot milik Embah Suro. Ia mendekat, menahan napas agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Semakin dekat, semakin jelas terdengar suara mantra dilantunkan dengan nada berat. Bagus berjongkok di balik semak, matanya menatap tajam ke arah gubuk yang pintunya setengah terbuka. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Sastro duduk bersila di tengah lingkaran rajah merah, di hadapannya Embah Suro mengibaskan ayam hitam yang sudah disembelih. Darahnya menetes ke mangkuk tanah liat, bercampur dengan bunga 7 rupa dan potongan kain. Namun yang membuat Bagus hampir menjerit adalah sosok lain di sudut ruangan. Seorang lelaki muda terikat, mulutnya disumpal kain, matanya melotot ketakutan. Ia meronta, tapi tali yang mengikatnya terlalu kuat. Suaranya hanya berupa rintihan teredam, menambah suasana mengerikan. Korban ini akan memperpanjang kejayaanmu. Suara Embah Suro berat, bergema seperti keluar dari 2 mulut sekaligus. Dengan tumbal manusia, kekayaanmu tak akan habis 7 turunan. Sastro menunduk dalam-dalam,
Wajahnya pucat namun matanya menyala penuh ambisi. "Saya siap, Mbah. Asal toko saya terus maju, saya rela." Bagus menutup mulut dengan tangannya sendiri, berusaha keras menahan teriakan. Jantungnya berdentum begitu keras hingga ia takut suaranya akan terdengar. Ia sadar, semua kecurigaannya selama ini benar. Sastro memang menukar nyawa manusia demi kekayaan. Ritual itu berlanjut. Mbah Suro mengambil sebilah pisau berkarat, lalu menggoreskan pada telapak tangannya sendiri. Darahnya menetes ke atas kepala korban yang masih meronta. Sastro kemudian diminta mendekat. Dengan tangan gemetar namun penuh nafsu, ia ikut meneteskan darah dari jarinya ke mangkuk sesajen. Korban berusaha menjerit, tubuhnya meronta makin kuat. Tapi justru itulah yang membuat lingkaran rajah di tanah berpendar merah, seolah menikmati penderitaan manusia itu. "Sudah cukup, Sastro. Kini saatnya kau menyebutkan namanya, biarkan ia jadi persembahan," ujar Mbah Suro. Sastro menutup mata, suaranya bergetar namun tegas. "Saya persembahkan dia, agar jalan saya tak lagi terhalang." Begitu kalimat itu selesai, api obor bergetar hebat. Asap kemenyan berubah pekat, memenuhi ruangan. Bagus melihat bayangan hitam tinggi besar muncul di sudut gubuk. Matanya merah menyala, menatap korban yang nyawanya hampir lepas. Bagus tak sanggup menonton lebih lama. Napasnya memburu, tangannya berkeringat dingin. Ia segera mundur perlahan dari balik semak, memastikan langkahnya tak menimbulkan suara. Setiap ranting yang terinjak terasa seperti jeritan keras di telinganya. Ia terus bergerak, sampai akhirnya cukup jauh dari gubuk itu. Baru setelah merasa aman, Bagus menempelkan tubuhnya ke batang pohon besar. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menenangkan diri. Apa yang baru saja ia lihat bukan lagi rumor, bukan lagi dugaan, itu adalah bukti nyata. Sastro benar-benar melakukan pesugihan dengan tumbal manusia. Di perjalanan pulang, langkah Bagus terasa berat. Kepalanya penuh gambaran ngeri tentang korban yang meronta, suara mantra Mbah Suro, dan bayangan hitam yang muncul seolah menyambut tumbal baru. Ia tahu, menyimpan rahasia ini sendirian bisa membunuhnya pelan-pelan. Tapi bila ia membongkarnya, nyawanya pun mungkin terancam. Sesampainya di rumah, Bagus duduk lunglai. Tangannya masih gemetar ketika ia menyalakan lampu minyak. Ia memandangi wajahnya di kaca kecil, pucat, mata merah, seperti orang yang baru kembali dari neraka. "Ya Allah, aku harus lakukan sesuatu," bisiknya pelan. "Kalau aku diam, korban berikutnya bisa siapa saja. Bisa tetangga, bisa keluargaku sendiri." Di sisi lain, rumah Sastro yang megah mulai menebarkan hawa berbeda. Sri, yang sakit-sakitan, tiba-tiba terbangun malam itu. Dari jendela kamarnya, ia melihat suaminya pulang dengan wajah penuh noda tanah dan abu dupa yang masih menempel di bajunya. Hatinya semakin yakin bahwa Sastro terlibat dalam sesuatu yang gelap, meski ia belum berani mengucapkan dengan lantang. Sementara itu, di dalam hati Bagus, tekad mulai terbentuk. Ia tak bisa lagi hanya mengamati. Ia kini punya bukti kuat untuk melawan, sebuah rahasia kelam yang bisa membongkar keserakahan Sastro sekaligus menyingkap kutukan yang sedang melanda kampung. Namun ia sadar, langkah selanjutnya akan sangat berbahaya. Karena dengan membongkar rahasia itu, berarti Bagus menantang bukan hanya seorang manusia, tapi juga kekuatan gaib yang haus darah. Malam itu kampung Banyuwangi yang biasanya lengang mendadak riuh. Di pos ronda, warga berkumpul dengan wajah muram dan mata menyala penuh amarah. Kematian demi kematian sudah melewati batas kesabaran. Pak Karno, Siti, dan dua warga lain yang baru saja meninggal dalam keadaan tidak wajar membuat suasana kampung seperti hidup di bawah kutukan. Bagus berdiri di tengah kerumunan, wajahnya tegang. Dengan suara lantang, ia berkata, "Aku sudah melihatnya sendiri. Sastro melakukan ritual bersama Mbah Suro. Ada tumbal manusia,
Dan itulah sebabnya banyak tetangga kita mati tidak wajar. Kalau kita terus diam, akan ada korban berikutnya. Warga yang tadinya ragu kini mulai berteriak, menuntut keadilan. Kita harus hentikan dia sekarang juga, seru seorang bapak dengan suara serak. Beberapa orang membawa obor, sebagian lagi membawa bambu runcing atau kayu. Malam itu, amukan warga tak bisa lagi ditahan. Rombongan besar bergerak menuju toko kain sastro. Obor-obor menyala, menembus gelapnya malam. Suara langkah kaki warga berderap, bercampur dengan teriakan marah. Sastro keluar. Jangan lagi sembunyikan dirimu. Di rumah megahnya yang sekaligus menjadi toko, Sastro berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, namun matanya berkilat aneh. Seolah ia sudah tahu bahwa malam ini waktunya berhadapan dengan seluruh kampung. Sri, yang lemah karena sakit dan teror gaib, berlari tergopoh dari belakang, menahan lengan suaminya. "Mas, jangan lawan mereka, hentikan semua ini. Aku mohon," isaknya. Sastro menoleh, senyumnya tipis, dingin. "Sri, kau tidak tahu apa yang kau minta. Mereka ingin menghancurkan semua yang sudah kita dapatkan. Aku tidak akan menyerahkan kekayaanku begitu saja." Warga semakin merangsek. Bagus melangkah ke depan, mengangkat obor tinggi-tinggi. "Sastro, semua orang tahu rahasiamu. Kau sudah menukar nyawa tetangga kita demi uang. Malam ini, kami tidak akan diam lagi." Tiba-tiba, tubuh Sastro bergetar hebat. Matanya memerah, urat di lehernya menegang. Dari dalam mulutnya keluar suara berat yang jelas bukan miliknya. "Siapa kalian berani melawan aku? Kalian hanya debu. Aku pemilik jiwa-jiwa yang sudah ditumbalkan." Warga sontak mundur setapak. Suasana mendadak mencekam. Mereka tak lagi hanya berhadapan dengan Sastro, tapi dengan roh pesugihan yang merasukinya. Sastro tertawa terbahak, suaranya bercampur gema aneh. Tangannya menepis udara, dan tiba-tiba beberapa warga terlempar jatuh seperti ditendang kekuatan gaib. Obor berjatuhan, api menjilat tanah, menambah kepanikan. "Ya Allah!" desah Sri sambil menutup mulutnya. Ia melihat jelas bahwa suaminya tak lagi manusia seutuhnya. Tubuhnya memang berdiri di sana, tapi jiwanya sudah dikuasai kekuatan gelap. Dengan nekat, Sri maju mendekat. "Mas, sadar, kau bukan lagi dirimu. Ingat aku, ingat keluarga kita." Ia berusaha memeluk Sastro, meski tubuhnya hampir lumpuh karena ketakutan. Sesaat, mata Sastro yang merah menyala itu bergetar. Ada secercah keraguan muncul di wajahnya. Namun roh pesugihan di dalam dirinya segera meraung, mendorong Sri hingga hampir terjatuh. "Pergi, perempuan lemah. Kau hanya penghalang." Sri menahan tubuhnya, menangis terseduh. Ia tahu jika ia menyerah malam ini, suaminya akan sepenuhnya hilang. Warga yang melihat kejadian itu semakin marah. Mereka mulai melempari rumah Sastro dengan batu, kaca jendela pecah berhamburan. Suara teriakan membahana, bercampur dengan isak Sri dan tawa mengerikan Sastro yang kesurupan. Bagus melangkah maju lagi, meski kakinya bergetar. Ia menggenggam obor erat-erat. "Sastro, kau sudah terlalu jauh. Kalau kau masih punya sisa nurani, lawan roh itu. Jangan biarkan dia menguasaimu." Namun suara yang keluar dari mulut Sastro hanyalah tawa dan sumpah serapah. Angin berhembus kencang, membuat obor warga hampir padam. Suara gaib seperti raungan binatang terdengar dari atap rumah, menambah ketegangan. Di tengah kekacauan itu, Sri nekat mendekat lagi. Dengan sisa tenaga, ia memegang tangan Sastro yang panas membara. "Mas, aku tidak peduli dengan harta. Aku hanya ingin kau kembali. Ingat saat kita dulu berjuang bersama tanpa apa-apa. Ingat wajahku, ingat dirimu." Untuk pertama kalinya, mata Sastro bergetar lebih lama. Tawa roh di dalam dirinya terhenti sejenak. Suasana hening,
Hanya terdengar napas berat Sastro. Namun roh itu tidak rela kehilangan tubuh inangnya. Dari mulut Sastro keluar suara menggelegar. Kalau dia menolak, maka tumbalnya harus kau, Sri. Warga menjerit, beberapa mundur karena takut. Tapi Bagus segera maju, berdiri di antara Sri dan Sastro. Cukup, kau tidak akan mengambil siapapun lagi. Malam ini kutukanmu harus berakhir. Sastro meraung, tubuhnya menggeliat seperti terbakar dari dalam. Api obor yang jatuh semakin membesar, membuat bayangan di dinding menari liar. Suara roh pesugihan menggema, menandai pertempuran terakhir antara manusia dan keserakahan gaib yang telah merasuki jiwa Sastro. Sri menangis, warga berteriak, dan Bagus berdiri tegak. Malam itu, kampung Banyuwangi benar-benar menjadi saksi bentrokan antara manusia yang lapar harta, roh jahat yang haus darah, dan keberanian warga yang sudah muak hidup dalam ketakutan. Api dari obor yang terjatuh semakin membesar, menjilat-jilat dinding toko kain yang megah itu. Warga berhamburan menjauh, sebagian masih menggenggam bambu runcing, sebagian lain hanya bisa menatap dengan wajah ngeri. Malam itu, bukan hanya pertarungan antara warga dengan Sastro yang terjadi, melainkan pertarungan antara manusia melawan kuasa gelap yang haus tumbal. Sastro, yang masih dirasuki roh pesugihan, meraung keras. Tubuhnya bergetar, matanya menyala merah, urat-urat di wajahnya menonjol. Suaranya bercampur dengan gema gaib, seperti ada dua makhluk yang berbicara dari dalam tubuh yang sama. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku sudah diberi kekayaan, dan aku akan menuntut tumbal terakhir. Sri menjerit dari belakang, tubuhnya gemetar. Mas, berhenti. Jangan biarkan roh itu menguasaimu lagi. Air matanya jatuh deras, namun Sastro seperti tak lagi mengenalnya. Bagus melangkah maju, obor di tangannya bergetar karena angin yang berhembus kencang. Sastro, dengar, perjanjianmu sudah rusak. Kau bukan lagi tuannya, tapi hanya boneka. Kau akan jadi korbanmu sendiri. Kata-kata itu seolah menyulut sesuatu. Tiba-tiba, lingkaran api muncul di tanah, mengelilingi tubuh Sastro. Rajah merah seperti yang biasa digambar Mbah Suro kini terbentuk dengan sendirinya di lantai toko. Dari dalam lingkaran itu, terdengar bisikan-bisikan ribuan suara, memanggil-manggil nama Sastro. Tubuh Sastro kaku, matanya melotot. Tidak, ini bukan bagian dari perjanjian, aku tuannya, aku penguasanya, teriaknya. Namun suara gaib menjawab dari dalam lingkaran, berat dan dingin. Kau sudah menikmati hasilnya, kini giliranku menagih. Kau sendiri adalah tumbal terakhir. Api menjalar lebih cepat, menjilat kain-kain yang tersusun di rak. Suara kain terbakar berdesis, menimbulkan bau menyengat. Warga hanya bisa menatap dengan ngeri, tak ada yang berani masuk. Sri mencoba menerobos, tapi Bagus menahan tubuhnya. Jangan, Mbak Sri, kalau kau masuk, kau ikut jadi korban. Dia suamiku. Sri meraung histeris, tubuhnya meronta. Namun kekuatan Bagus yang lebih besar berhasil menahannya. Di dalam lingkaran api, Sastro mulai menjerit. Tubuhnya seperti ditarik ke bawah tanah. Kedua tangannya meraih ke udara, mencari pertolongan, tapi yang terlihat hanyalah bayangan hitam melilit tubuhnya. Dari api, muncul sosok-sosok samar menyerupai korban-korban sebelumnya, Pak Karno, Siti, Buminah, dan lainnya. Mereka menatapnya dengan mata kosong, lalu perlahan menarik Sastro masuk ke dalam lingkaran api. Jeritan Sastro menggema ke seluruh kampung, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Suara itu berangsur memudar, hingga akhirnya hanya tersisa hening, lalu ledakan kecil terdengar, membuat api semakin membesar. Dalam hitungan menit, toko kain yang dulu menjadi simbol keserakahan berubah menjadi lautan api. Kain-kain yang menumpuk menjadikan kobaran itu tak terkendali. Warga berusaha menyiram dengan ember, namun api seperti punya nyawa sendiri, menolak padam.
Bahkan angin malam justru membuatnya semakin liar. Sri terduduk lemas, menatap rumah sekaligus toko yang kini berubah jadi neraka. Air matanya tak lagi keluar, yang tersisa hanyalah wajah kosong dan jiwa yang hancur. Bagus berdiri di sampingnya, masih menahan agar ia tidak ikut terjun ke dalam kobaran api. Menjelang dini hari, api akhirnya padam dengan sendirinya, meninggalkan puing hitam dan bau hangus menusuk. Tak ada yang berani mendekat ke dalam reruntuhan. Semua tahu, tubuh Sastro sudah ikut lenyap di dalamnya. Dia sudah jadi tumbalnya sendiri, bisik seorang warga dengan suara bergetar. Tak ada yang menimpali. Semua hanya saling berpandangan, ngeri sekaligus lega. Lega karena kutukan itu seolah berhenti, tapi juga ngeri karena malam itu mereka menyaksikan sendiri bagaimana manusia bisa ditelan oleh perjanjian gelap yang ia buat sendiri. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan dalam suasana muram. Warga kampung hidup dalam trauma. Setiap kali melintasi puing toko kain Sastro, mereka merapatkan baju dan mempercepat langkah. Tak seorang pun berani membicarakan kejadian itu terlalu keras, seolah menyebut namanya saja bisa memanggil kembali roh pesugihan yang haus darah. Sri, yang kehilangan suaminya, hidup dalam diam. Tubuhnya makin ringkih, wajahnya kosong, dan ia lebih sering mengurung diri di rumah kecil peninggalan orang tuanya. Kadang terdengar tangis lirih dari balik pintu, tapi warga hanya bisa menghela napas. Sementara Bagus menjadi saksi bisu. Ia yang melihat langsung ritual gelap itu, ia yang mendengar jeritan terakhir Sastro, dan ia pula yang menyaksikan bagaimana api melahap toko kain itu tanpa sebab yang jelas. Namun meski ia tahu kebenaran, Bagus memilih bungkam. Tidak ada gunanya lagi membicarakan masa lalu yang kelam. Di malam-malam tertentu, warga yang lewat dekat puing toko sering bersumpah mendengar suara kain terbakar, atau jeritan samar meminta tolong. Ada juga yang melihat bayangan hitam berdiri di atas reruntuhan, menatap kampung dengan mata merah menyala. Tapi tak ada yang berani mencari tahu lebih jauh. Bagi mereka, kisah pesugihan toko kain di Banyuwangi berakhir tragis, tapi meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh. Dan di balik semua itu, hanya Bagus yang tahu persis bagaimana kutukan itu dimulai, dan bagaimana akhirnya menelan pelakunya sendiri. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.